Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Tulisan pengamu saya adalah Bu Rafika. Dan selanjutnya, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Rahmatul Ilmi, NIT 2241057 dari Nautical C. Bab pertama atau penulisan pertama yaitu penulisan huruf. Penulisan huruf yang sesuai dengan EYD. Huruf abjad dalam bahasa Indonesia terdapat 26 huruf abjad, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, dan Z. Yang selanjutnya huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Yang selanjutnya huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf. Dan selanjutnya huruf diftong, di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan AI, AU, dan O. Yang selanjutnya gabungan huruf konsonan KH, NG, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yang selanjutnya yaitu huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Yang ke huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah tulis miring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul, buku, bab, dan surat. Yaitu yang selanjutnya huruf kapital dalam tata bahasa ini digunakan sebagai yang pertama huruf pertama kata pada kata awal kalimat, yang kedua huruf pertama petikan langsung, yang ketiga huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan dan yang lain-lainnya. Yang selanjutnya adalah bab 2 tentang penulisan kata. Penulisan kata yang sesuai dengan EYD. Yang pertama, kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak. Yang selanjutnya, saya pergi ke sekolah. Yang kedua, kata berimbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan dan lukisan. Yang selanjutnya itu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Selanjutnya adalah gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Yang selanjutnya yaitu pemenggalan kata. Pertama, jika terjadi di tengah huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Yang kedua, huruf diftong A, I, U, E, U tidak dipenggal. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat gabungan huruf konsonan, maka pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Yang selanjutnya adalah kata depan, seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Nah, selanjutnya yaitu partikel. Yang pertama, partikel lah, kah, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Yang ketiga, partikel yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang singkatan atau akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. Singkatan nama lembaga pemerintah, badan organisasi, dan suatu instalasi, lambang kimia, dan mata uang ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang selanjutnya, akronim nama diri ditulis dengan huruf kapital atau huruf awal kapital tanpa tanda titik. Yang selanjutnya adalah angka dan bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika lebih dari dua kata, susunan diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis dengan huruf tidak ada pada awal kalimat. Yang selanjutnya yaitu angka yang menunjukkan bilangan untuk besar dapat dieja sebagai supaya lebih mudah dibaca. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, satuan, dan nilai, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu kata ganti ku, kau, kumu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, kumu dan ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Kata ganti tersebut juga dapat dirangkai dengan tanda hubung apabila digabung dengan bentuk kata singkatan, misalnya begini boleh kau baca. Ya, yang selanjutnya adalah kata sandang. Sidang saka kata disang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Huruf awal si dan sang ditulis dengan huruf kapital jika kata-kata itu diperlakukan seperti unsur nama diri, misalnya surat itu dikembalikan pada si pengirim. Harimau itu sangat marah dengan sang kancil. Yang selanjutnya adalah
penulisan tanda baca. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian istari atau daftar. Yang kedua itu tanda titik koma, tanda hubung, dan tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Yang kedua, tanda titik koma digunakan untuk akhiri pertanyaan perincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Itu tentang penulisan tanda baca sesuai EYD. Yang selanjutnya tanda tanya, tanda seru, tanda ellipsis, tanda petik, dan tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan-petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna atau kata ungkapan. Yang selanjutnya itu tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda petikan atau apostrof. Tanda garis miring di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takvim atau tahun ajaran. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Tanda penyikat atau apostrof, tanda penyikat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian kata. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.